Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Insinyur Jokowi, Bapak Presiden Indonesia, kami yang berada di India sekarang minta dievakuasi karena kami ini visanya sudah pada habis. Kemudian tiket kami ada yang sudah 2 kali beli, sudah hangus. Maka dengan hormat kepada Bapak Presiden supaya memikirkan kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di India minta dievakuasi. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Halo Merdo sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Apa kabar semuanya Merdo sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga saja kita dijauhkan dari penyebaran virus corona. Sekali lagi, mari kita gunakan masker, mencuci tangan ketika baru datang dari luar rumah, melakukan jaga jarak baik secara sosial, kumpul-kumpul ataupun baik secara fisik gitu ya. Dan tentunya juga mari kita terus berikhtiar ya untuk terus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada yang dikeluarkan pemerintah, dan tentunya juga mari kita dukung baik secara moral maupun secara materi jika memungkinkan kepada mereka yang berjuang di garda terdepan dalam memberantas virus corona, baik itu di Indonesia maupun di India. Baik Merdo sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu isu yang cukup ramai dibicarakan, yaitu terkait jamaah tablik Merdo sekalian. Jadi baru-baru ini memang saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, baik itu dari para subscriber ataupun dari para penonton maupun dari teman-teman di via WhatsApp juga menanyakan, Mas Agus, bagaimana sih sebenarnya kabar dari jamaah tablik yang ada di India? Maksudnya jamaah tablik Indonesia ya Merdo sekalian. Oke, jadi sebelum kita membahas apa sih permasalahan yang mereka hadapi gitu ya, dan beberapa hal yang lainnya, ada baiknya gitu ya saya sedikit memperkenalkan apa yang saya tahu dari interaksi yang saya dapatkan, dari apa yang saya temui ketika datang ke sana gitu ya, terkait jamaah tablik. Jadi jamaah tablik ini sebenarnya ada di beberapa negara Merdo sekalian mereka ini ya, termasuk di Indonesia ya, mau itu di Malaysia, Thailand gitu ya, ataupun bahkan di Amerika Serikat ya, di negara-negara Eropa juga mereka ada, bahkan di negara Timur Tengah pun juga ada ya. Jadi jamaah tablik ini memang keunikannya mereka ini adalah biasanya berdakwah dari satu masjid ke masjid lain ataupun door to door Merdo sekalian ya. Dan uniknya ya, salah satu tempat yang biasanya bisa dikatakan wajib ya untuk dikunjungi ya bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di jamaah tablik ini, yaitu mengunjungi India ya, mengunjungi India, khususnya Merdo sekalian yang ada di daerah New Delhi yang biasa disebut dengan Bangle Wali Masjid ataupun bisa disebut dengan Markas Nizamuddin ataupun Masjid Nizamuddin ya. Itu kurang lebih dari tempat saya ini sekitar 9 km ya, 9 km dari Delhi Selatan ini menuju ke Markas Nizamuddin ya, di Masjid Nizamuddin ataupun di Masjid Bangle Wali Masjid ya. Jadi biasanya mereka dari Indonesia, khususnya biasanya dari Jakarta, melakukan penerbangan biasanya ke kota New Delhi. Dan Meredos kalaupun pernah ke India ya, pasti nanti akan bertemu dengan rombongan mereka. Biasanya mereka pakai kopiah, pakai baju bisa dikatakan koko gitu ya. Itu biasanya mereka adalah jamaah tablik yang ingin menuju ke markas ya, markas besarnya di daerah di Masjid Nizamuddin ataupun di Masjid Bangle Wali Masjid di kota New Delhi. Termasuk juga saya ketika saya berangkat ke kota New Delhi dari Jakarta Indonesia, pasti saya bertemu dengan mereka ya, pasti saya bertemu dengan mereka. Karena memang hampir bisa dikatakan puluhan bahkan ratusan orang itu setiap harinya pasti ada Merdo sekalian dari Indonesia itu pergi ke India ini, khususnya ke New Delhi, ke markas Nizamuddin, ke markas Masjid Nizamuddin Merdo sekalian. Dan jikalau Meredos sekalian bertanya gitu ya, ngapain sih Mas Agus mereka itu ke India gitu ya,
Ya, biasanya mereka ke India pastinya yang pertama untuk meningkatkan keimanan mereka gitu ya. Dan juga yang kedua yaitu berdakwah, yaitu mengajak orang-orang India baik itu muslim, mungkin yang kalau yang pun muslim didakwahi untuk meningkatkan keimanan mereka. Ada juga mungkin yang non muslim gitu ya yang juga mereka dakwahi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mereka juga sekaligus untuk menuntut ilmu ya. Karena biasanya mereka di setiap masjid, apalagi di Masjid Nizamuddin itu biasanya juga ada bayan ataupun sejenis ini ya, tausiah yang disampaikan dalam bahasa Urdu, lalu biasanya nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagi mereka yang tidak paham bahasa Urdu, merdos sekalian. Jadi hal itu yang mereka lakukan di India. Jadi ketika mereka datang di kota New Delhi, mereka transit dulu di Masjid Nizamuddin ataupun di Masjid Banglewali Masjid sekitar mungkin 3, 4, 5 hari, baru mereka nanti akan pergi menyebar ke beberapa daerah, entah itu di negara bagian Uttar Pradesh, ke negara bagian istilahnya di Hyderabad ataupun di Gujarat, di Bihar ya, dan mungkin banyak-banyak lagi ya, di Karnataka, di Telangana ya, masih banyak ya daerah-daerah yang mereka akan kunjungi. Dan ini akan berlangsung selama sekitar, ada yang biasanya 30 hari, ada yang biasanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, dan maksimal biasanya 6 bulan ya, tapi saya jarang untuk menemukan itu, biasanya sih 1 bulan 2 bulan merdos sekalian. Oke, jadi hal itu, dan tentunya mereka sudah membawa ya segala perbekalan mereka, baik itu pakaian, obat-obatan, ya uang pastinya, dan juga pastinya harus ada tiket pulang pergi merdos sekalian. Oke, jadi biasanya ya India termasuk juga sebenarnya Pakistan dan juga Bangladesh sebenarnya yang biasanya mereka kunjungi untuk melakukan dakwah ya, khususnya di lingkungan jamaah tabligh ini ya. Mereka juga adalah saudara kita ya, khususnya bagi yang muslim juga saudara sebagai semuslim, dan juga pastinya saudara setanah air ya merdos sekalian, yang mana harus kita hormati juga. Dan dalam interaksinya pastinya setiap kali ada kegiatan, mau itu biasanya bulan Ramadan ataupun Idul Fitri, Idul Adha, merdos sekalian, pasti kita nanti kalau ada acara di KBRI akan menemui mereka merdos sekalian ya. Mereka juga hadir merayakan Idul Fitri, biasanya Idul Adha, bahkan setiap hari Jumat juga biasanya mereka menjadi khotib ya, ataupun menjadi pembicara ya, khotib di setiap pelaksanaan sholat Jumat di Masjid KBRI kita merdos sekalian. Jadi selama saya berinteraksi memang banyak sekali nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat keagamaan ya, untuk tidak hanya mencari perkara duniawi, tapi juga kita mempersiapkan perkara ukhrawi kita, dan bahkan ya siap untuk mengorbankan diri kita ya di jalan dakwah. Jadi itu yang saya dapatkan ya, saya sangat positif sekali ataupun apresiasi apa yang telah mereka lakukan ya. Jadi itu sejauh ini pendapat saya merdos sekalian terkait jamaah tabligh dan apa yang menjadi kegiatan mereka di India. Kita dikarantina dan lain sebagainya, dan belum ada kepastian. Ini sekarang yang menjadi problema kita di India sekarang ini. Dan kita alhamdulillah tetap terus berkoordinasi dengan pihak KBRI untuk meminta keterangan-keterangan, informasi-informasi keterkaitan administrasi. Kemudian yang kita sayangkan juga sekarang ini visa sudah, sebagai teman-teman visa sudah habis. Kita tidak tahu lagi bagaimana ini nasib mereka. Untuk di-extend beberapa orang di-reject, tidak bisa. Ini juga masalah. Baik merdos sekalian, berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan khususnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, bahwasannya ada kurang lebih sekitar 717 jamaah tabligh Indonesia yang berada di India, di mana 75 orang ternyata positif terkena corona, dan juga 13 orang ya bersyukur ya mereka sudah sembuh. Hal ini memang tidak bisa sangat rawan ya untuk jamaah tabligh ya merdos sekalian, sebab jamaah tabligh ini kan berasal dari berbagai macam negara, Korea, China, Malaysia, Thailand ya, termasuk juga Indonesia, negara-negara Timur Tengah, sehingga yang namanya penyebaran virus corona ini sangat rawan kepada mereka, karena mereka
karena memang mereka pergerakannya cukup cepat dari satu daerah ke daerah lain, dan juga mereka bersifat global ya untuk jamaah tabligh ini, merdo sekalian. Dan kenapa mereka minta dipulangkan, merdo sekalian? Sebenarnya tidak hanya jamaah tabligh ya yang baru-baru ini kita dapatkan minta dipulangkan, tapi juga ada beberapa traveler Indonesia yang sekitar tanggal 20-an 20, 21, 22, 23, 24, 25 Maret itu juga sempat viral minta dipulangkan, bahkan mengirimkan surat dalam bentuk email ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di New Delhi, minta dipulangkan, minta disediakan tempat tinggal, minta mungkin dijemput dengan menggunakan Hercules. Itu sempat ada ya merdo sekalian, tidak hanya dari jamaah tabligh. Namun dari kasus jamaah tabligh ini memang apa yang mereka rasakan, yaitu dari tayangan yang sudah saya sampaikan ataupun sudah saya sajikan, ada dari mereka yang perbekalannya sudah habis, mungkin hanya mempersiapkan uang dalam jumlah tertentu, tapi tidak sampai berpikir lebih lama lagi ya, dikarenakan lockdown ini merdo sekalian. Dan juga ada juga yang sudah beli tiket sampai 2 kali, itu juga hangus karena memang perpanjangan lockdown ini. Jadi memang lockdown di India ini merdos, lockdown fase pertama itu dilakukan pada tanggal 25 Maret sampai 14 April, tapi diperpanjang lagi sampai 3 Mei 2020. Inilah yang menjadi titik bagaimana dari jamaah tabligh merasakan situasi yang berat, karena mereka ternyata harus memperpanjang masa tinggal mereka di India ya, habis perbekalan dan juga kondisi fasilitas yang kurang baik mungkin ya di tempat karantina yang mereka istilahnya tempati ya, karena memang pemerintah India memberikan tempat khusus karantina bagi mereka jamaah tabligh merdo sekalian. Dan juga ada juga bahkan visa mereka yang tidak bisa diperpanjang. Nah, ini yang saya bisa sampaikan ya kepada rekan-rekan jamaah tabligh, jika lo datang ke India usahakan tidak menggunakan visa turis ya, visa turis. Walaupun sebelum-sebelumnya banyak yang bisa ataupun berhasil masuk ke India dengan visa turis, sebaiknya ke depan tidak ada lagi hal ini, karena ini beresiko secara hukum ya. Kegiatan visanya tertulis turis tapi kegiatannya keagamaan, padahal ada visa khusus untuk pilgrims ataupun kegiatan keagamaan. Itu mungkin lebih aman merdo sekalian ya. Perkara itu diterima ataupun ditolak itu belakangan lah, yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang kita ingin kunjungi di India sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan visa yang diberlakukan, agar tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan visa. Nah, ini yang terjadi merdo sekalian ya. Dan juga mereka merasa adanya stigma negatif ya yang mereka dapatkan ya. Jadi merdo sekalian, kalau boleh saya jelaskan juga ya, selain tadi mengapa mereka minta pulang ya, tentunya ya kalau kita menjadi warga asing ataupun orang yang sebenarnya hanya ingin tinggal sebentar, mau itu wisata ataupun seperti jamaah tabligh ini, dan tahu-tahu ternyata ada lockdown seperti ini, tentu ya merdo sekalian, dari segi finansial bisa jadi kita sangat terbatas, dari segi pergerakan kita juga terbatas karena kita tidak bisa kemana-mana, visa kita juga habis ya, ditambah lagi mungkin situasi yang tidak nyaman di tempat tinggal kita ataupun di tempat karantina kita, itu membuat kita merasa tidak betah dan tidak nyaman, sehingga wajar saja dari para traveler dan juga jamaah tabligh tadi ingin meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi. Dan saya rasa ini adalah hak dari warga negara Indonesia untuk meminta kepada pemerintah ya. Cuman memang keputusannya memang kembali ke pemerintah Indonesia dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah India. Hanya saja sekali lagi ada permasalahan dari jamaah tabligh ini merdos yang perlu saya jabarkan. Yang pertama tadi masalah visa ya, beberapa orang ditangkap merdos sekalian karena dianggap apa yang mereka lakukan dengan apa visa yang mereka tertulis ataupun visa yang mereka dapatkan itu tidak sesuai ya, visanya turis tapi kegiatannya keagamaan. Nah, ini sudah terjadi kalau tidak salah di Bihar merdos, WNI kita ada yang ditangkap dan dipenjara terkait masalah ini. Dan Ibu Menlu juga sudah menyatakan selain yang dikarantina juga ada yang menjalani proses hukum ya, salah satunya itu. Yang kedua yang menjadi permasalahan mereka ini yaitu mereka dianggap melanggar undang-undang karantina. Wallahu a'lam, saya kurang tahu apakah ini sudah melalui
keputusan dari peradilan atau tidak, Merdo sekalian. Jadi selama masa lockdown kemarin ya sempat heboh juga di India, Merdo sekalian, bahwasannya kegiatan jamaah tablik ataupun masih banyak orang berkumpul di markas Nizamuddin di New Delhi ini ya. Bahkan saya kurang tahu ya ini benar apa tidak ya. Jadi itu dianggap ya perkumpulan itu sudah keluar dari yang namanya physical distancing ataupun jaga jarak secara fisik ataupun social distancing ataupun menjaga jarak secara sosial, sehingga dari sisi ini juga melanggar undang-undang karantina ataupun melanggar peraturan lockdown yang ada di India. Dan yang masih keterkaitan dengan poin yang tadi, yaitu cukup ramai ya, jamaah tablik dianggap sebagai salah satu penyebar virus corona yang ada di India, yang mana berdasarkan versi pemerintah India 40% kasus corona di India itu terkait dengan jamaah tablik, Merdo sekalian. Ini terpaksa harus saya sampaikan, saya ini mengambil dari data pemerintah, namun semoga saja ini bisa menjadi perhatian ya, agar kita bisa lebih hati-hati lagi ya pada saat terjadi virus corona, ataupun mungkin ke depan ada lagi untuk tidak ya melakukan perkumpulan-perkumpulan ya pada saat penyebaran virus terjadi, Merdo sekalian. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kemungkinan evakuasi, maka rencana evakuasi ini sudah kita buat dan pada saat itu sudah kita perkirakan kapan kita akan melakukan evakuasi. Namun demikian, rencana ini harus kita tunda karena semua jamaah tabligh yang berada di India saat ini sedang menjalani karantina. Selain itu, sebagian lain sedang dalam proses hukum. Oke, jadi ada 3 hal tadi yang menjadi permasalahan ya jamaah tabligh di India, jamaah tabligh Indonesia di India, itu terkait masalah visa, terkait undang-undang karantina, dan dianggap sebagai bagian dari faktor penyebaran virus corona di India. Lalu apa sih Mas Agus peran dari KBRI dan Kementerian Luar Negeri? Peran dari KBRI, Meredos, yang saya lihat ya, mungkin bisa dilihat juga di IG Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi ya, juga melakukan yang namanya perlindungan ya, melakukan fungsi perlindungan kepada warga negara Indonesia ya, pastinya dengan menjalin komunikasi dengan warga negara kita yang terjebak ya selama lockdown ini. Dan juga bisa dilihat juga mereka membagikan hand sanitizer dan beberapa masker kepada warga negara kita yang terjebak, baik itu di hotel maupun juga di masjid-masjid yang ada di kota New Delhi ini, Merdo sekalian. Dan sebenarnya dan juga dari Kementerian Luar Negeri, sebenarnya apa yang diminta dari jamaah tabligh yaitu meminta untuk dipulangkan, itu sebenarnya sudah diusahakan ya, sudah direncanakan berdasarkan informasi dari ataupun laporan ya, press release yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Hanya saja sekali lagi Meredos, mereka para jamaah tabligh ini masih dalam proses karantina, Meredos sekalian, dan juga sebagian masih menjalani proses hukum ya, karena ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi, Meredos sekalian. Tapi yang jelas ya, untuk evakuasi ini sudah ada direncanakan oleh pemerintah, hanya terhenti disebabkan oleh karantina dan juga kasus ataupun proses hukum yang sedang dijalani. Jadi sebenarnya jangan khawatir, hanya saja mungkin sedikit lagi membutuhkan waktu, Meredos sekalian. Lalu Mas Agus, bagaimana sih proyeksi ke depan ini Mas Agus? Mungkin ada yang menanyakan, ke depannya bagaimana kira-kira nih Mas Agus terkait jamaah tabligh? Jadi ke depannya saya pikir untuk jamaah tabligh harus lebih bersabar ya. Mohon bagi yang tidak terkena kasus ya dan masih proses karantina untuk dijalani dengan sebaik-baiknya, jaga nama baik bangsa dan juga jaga nama baik agama kita Islam. Dan yang menjalani masa hukuman mohon untuk juga bersabar, jalani saja dengan sebaik-baiknya. Kalau 2 hal ini sudah selesai, tentu pemerintah India memperkenankan untuk melakukan yang namanya evakuasi ya, melakukan evakuasi. Sebenarnya tidak hanya jamaah tabligh saja yang merasa ingin minta dipulangkan, tapi juga
dari para turis Indonesia yang tersebar ya, khususnya di New Delhi juga lumayan banyak. Mereka juga minta dipulangkan, kehabisan bekal, kehabisan uang ya. Dan juga sebenarnya dari teman-teman saya juga nih, para mahasiswa yang sebenarnya sudah selesai masa studinya, rencananya bulan, entah mereka ada yang ingin pulang bulan April ataupun bulan Mei, juga ada rasa kekhawatiran gitu ya, visa mereka juga habis dan khawatir tidak bisa diperpanjang, dan beasiswa mereka juga sudah selesai. Semoga saja hal ini segera berlalu ya, mohon kesabaran semuanya, dan tentunya semoga saja diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga melalui diplomat-diplomat kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar Merdos, sehingga bisa memulangkan WNI yang ingin pulang secepatnya. Mas Agus ingin pulang ya, saya sebenarnya masih belum ada rencana pulang ya, insya Allah di tahun depan Merdos sekalian, karena masih nyusun tesis untuk S3 saya. Itu saja Merdos sekalian informasi yang saya berikan, semoga ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi saya harapkan untuk para jamaah tablik dan warga negara Indonesia lainnya yang terjebak untuk bersabar, dan semoga saja pertolongan ataupun evakuasi ini bisa segera berlangsung. Baut syukria, terima kasih ya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.